Dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita membaca, kita berusaha untuk mengamalkannya. Quran itu kan hudal linnas, hudal lil muttaqin. Nah, petunjuk itu kalau kita menggunakan pendekatan bahasa, ini kan bentuknya isim masdar. Jadi dia kata benda yang dia akan bisa punya fungsi kalau kita yang aktif. Bahkan kalau kita menggunakan pendekatan bahasa lagi di dalam surat Al-Baqarah tadi kan digunakan isim isyarah dzalika kan. Itu kan, jadi menunjuk sesuatu yang jauh, dzalika. Nah, tetapi juga ada yang menggunakan kata-kata hadza, juga ada yang dekat gitu. Nah, karena itu maka dekat dan tidaknya Quran dengan kita tergantung kita. Ada yang ketika menikah mas kawinnya Al-Quran, tapi mushaf Al-Quran. Nah, disimpan aja di lemari, nggak pernah dibaca. Karena itu ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk supaya kita tenang itu, kita baca, kemudian kita amalkan, kita refleksikan. Dengan cara itu, insya Allah kita mendapatkan ketenangan, karena Quran itu memberi nasihat kita. Kalau kerja sedang suntuk, gitu kan, jenuh begitu, kita baca ayat innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta dengan hamba-hambanya yang sabar. Sabar ya, nggak usah buru-buru gitu. Nah, memberikan nasihat sabar gitu kan. Ada godaan untuk cheating kan, untuk cheating. Nah, ini kamu bisa sebenarnya ngakali, ini bisa, ini kan gampang hitungnya gitu. Ingat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid itu. Setiap yang kita katakan itu ada raqib atid yang nyatet, dan raqib atid itu lebih cermat catatannya daripada CCTV. CCTV bisa ditutup, nanti nggak kelihatan, nggak bisa ngerekam lagi, atau datanya bisa dihapus. Nah, data raqib atid nggak bisa dihapus, sehingga dengan itu kita bisa tenang. Banyak orang yang hidupnya itu tidak tenang, itu kan karena bohong. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton film itu ya, Catch Me If You Can itu. Kayaknya nontonnya apa ya? Itu film lama itu, nontonnya lain ya. Saya ini sufi, suka film maksudnya gitu. Itu kan ada orang yang jago nipu dia tuh. Sampai dia ngaku nipu itu, orang nggak percaya kalau dia itu nipu. Saking jagonya dia itu nipu. Tapi dia sendiri tidak tenang. Walaupun orang bisa dia kelabuhi, dia tidak bisa menipu diri sendiri. Nggak bisa menipu diri sendiri. Makanya kadang-kadang kalau orang itu bisa menipu orang lain, nggak bisa menipu diri sendiri itu, kalau pakai teori psikologi dalam itu ya, psikologi analisis itu kan munculnya dari alam bawah sadar. Tidak diketahui, tapi lama-lama ngigau. Makanya ibu-ibu kalau bapak-bapak ngigau itu perhatikan ngigonya. Ngigonya apa itu? Nah, itu biasanya yang disembunyikan, karena dalam teori psikoanalisis itu kan mimpi itu kan kompleks yang terdesak, sesuatu yang dia tuh disimpan gitu, itu munculnya di alam mimpi. Nah, makanya sampai jadi ilmu tersendiri kan itu. Nah, oleh karena itu maka kita ini hidupnya akan tenang, karena begitu kita akan keliru, kita dituntun oleh Al-Quran. Nah, sehingga supaya kita bisa dituntun dan tenang itu, kuncinya ketika kita membaca Al-Quran itu bukan banyaknya, tetapi frekuensinya. Semakin sering kita membaca, maka kita merasa semakin dekat dengan Al-Quran itu. Karena itu kalau Ramadan ini misalnya ada yang berniat untuk one day one juz, itu kan bagus juga ya. Tetapi kalau tidak mampu ya jangan dipaksa.
Apalagi sekarang ya menjelang Idul Fitri begini kan overload ya, suka banyak hitungan begitu, terus berwaktunya ngitung kemudian ditinggal tadarus, sebenarnya repot juga itu. Sejak kapan kantor ini jadi majelis taklim misalnya gitu. Kalau ngaji terus di sini ya sudah, jadikan pesantren saja, ini bukan kantor. Padahal kita bekerja semua itu juga ibadah. Karena itu kita perlu selain Al-Quran yang tertulis, yang maktubun fil mushaf itu, yang terus di mushaf, kita juga perlu Al-Quran yang hidup, living Quran. Al-Quran yang hidup. Al-Quran yang hidup itu Al-Quran yang mewujud ke dalam perilaku kita. Kalau semua kita ini jujur, semua kita ini bekerja dengan baik, penuh dengan motivasi yang tinggi, itulah Quran yang hidup. Ketika kita semua ingin berprestasi, berprestasi itu kan diperintahkan Quran. Di dalam Quran disebutkan walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang itu mendapatkan kedudukan menurut apa yang dia kerjakan. Ini kan prinsip meritokrasi di dalam Islam. Jadi Islam tidak mengajarkan RMS. Rajin malas sama saja, itu bukan ajaran Quran. Quran itu mengajari kita untuk produktif. Karena itu peringkat kita, di prestasi kita itu tergantung dari performan kinerja kita itu. Itu yang kita sebut dengan living Quran gitu. Semua kita ini bekerja dengan sebaik-baiknya. Semua kita ini bekerja sebagai sebuah tim, bahwa kita tidak bisa mencapai sukses tanpa dukungan orang lain. Kita tidak bisa mencapai keberhasilan tanpa dukungan orang-orang yang bekerja bersama dengan kita. Nah, teori sekarang kan sudah sangat klasik kan. Kita tidak perlu Superman sekarang ini kan. Yang kita perlukan adalah super team kan. Itu kan yang membuat timnas kita menang lawan Vietnam kan, itu sebenarnya kan. Walaupun gara-gara naturalisasi juga gitu. Misalnya begitu. Karena naturalisasi dia sebenarnya tidak natural, coba dinaturalkan aja, tapi nggak apa-apa lah, yang penting menang gitu. Sudah naturalisasi nggak menang lagi gitu kan. Nanti tapi kita lihat nanti lawan Irak menang apa enggak, itu kita lihat. Nah, saya suka bola tapi nggak bisa main bola. Karena itu maka Quran memerintahkan kita untuk ta'awun kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awun itu kan sebenarnya ajaran yang memberikan kepada kita tuntunan. Oke, Anda bisa hebat, tapi tidak bisa sendiri loh gitu. Itu perlu kita itu saling tolong menolong. Walaupun tidak selalu itu bersifat reciprocal atau bersifat instrumental, tetapi banyak hal yang besar itu kita bisa capai dari kebersamaan. Dan itu yang sekarang ini banyak menjadi bagian dari bagaimana relationship, hubungan yang baik itu menjadi penentu keberhasilan kita, bahkan penentu kebahagiaan kita. Orang itu bisa merasakan bekerja di kantor seperti di rumah karena semua yang di kantor ini adalah sahabat kita dan keluarga kita. Dan itu yang membuat kita merasa bersemangat setiap kali berangkat ke kantor itu. Sehingga saya termasuk yang tidak terlalu setuju dengan misalnya hubungan kerja yang terlalu industrial gitu Mas Naim. Hubungan kerja yang industrial itu hubungan kerja yang selalu dihitung dengan hitungan-hitungan yang kontraktual. Itu kapitalistis menurut saya. Kalau hubungan itu hitung kontraktual semata-mata, maka akhirnya apa? Orang bekerja itu semata-mata for the sake of earning money. Kalau itu yang dicari, akhirnya timbul persaingan yang tidak sehat. Karena timbul persaingan yang tidak sehat itu, maka kalau ada yang mau jatuh, biarin aja. Kalau dia jatuh kan saya bisa naik gitu. Nggak bisa begitu, karena kita harus tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Kalau ada teman kita yang mau keliru, ingat loh, Quran mengingatkan kita, nasihati dia supaya tidak jatuh. Nasihati dia supaya dia selamat. Dan itu yang menurut saya menjadi bagian dari living Quran gitu. Sehingga karena living Quran itu maka ya sudahlah, mau dimutasi juga mutasi aja ringan, di mana-mana juga bumi Allah gitu kan. Kalau mau dimutasi ke antariksa juga nggak apa-apa misalnya, malah semakin dekat dengan Allah kalau di atas itu misalnya begitu. Coba dari wajahnya ini ada yang mulai takut dipindah ke IKN ini kayaknya.
Kalau saya dosen insya Allah nggak dipindah-pindah lah kan. Memindahkan dosen itu susahnya luar biasa. Apalagi pindahkan profesor, mesti ini kampus aslinya mesti nggak boleh. Enak aja profesor diminta-minta gitu kan. Jadi aman saya insya Allah. Coba dari wajah-wajahnya ini kita belum tahu ini. Ada yang sudah kebayang kalau dipindah ke IKN ini gimana kosnya gitu kan. Gitu. Gimana kayak nanti di sana tidak ketemu orang, ketemunya orang hutan gitu. Tapi dimanapun itu kan karena bumi Allah ya insya Allah lah kita bisa survive, semua ada hikmahnya. Sehingga kita pakai prinsip ala pramuka itu aja. Kalau pramuka itu kan enak kan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang gitu kan. Iya. Yang paling enak kan bujangan juga kan, di sini senang, di sana senang. Kemana-mana tak ada yang larang walaupun tak punya uang gitu kan, kata bujangan begitu. Kembali kepada nasihat Al-Quran situ sebagai living guidance. Sehingga karena itu maka kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran itu step by step, setahap demi setahap. Saya memahami alasan mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus, dan mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara berurutan. Kan kalau kita pahami dari sisi proses turunnya kan, kalau yang pertama turun yang disebut dengan Lailatul Qadar itu kan turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Sidratul Muntaha ke langit dunia, itu sekaligus. Nah tetapi proses turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kepada para sahabat seterusnya sampai kepada kita itu kan gradual, secara bertahap. Kita bisa memahami kenapa turun secara bertahap itu dengan melihat situasi. Kenapa yang turun pertama tidak Al-Fatihah, yang surat nomor 1 itu? Kenapa yang turun Al-Alaq, dan kenapa Al-Alaq tidak sampai seluruhnya, hanya 1 sampai 5? Nah, Quran kan membawa misi perubahan. Quran merubah manusia, masyarakat Arab, dari masyarakat yang jahiliyah ke arah masyarakat yang ilmiah. Masyarakat jahiliyah itu adalah masyarakat yang berbuat bodoh, walaupun memang sebagian mereka juga orang yang bodoh. Berbuat bodoh itu sebagian berkait dengan lack of knowledge, karena terbatasnya ilmu, tapi lebih banyak karena faktor lack of moral conduct, kekurangan atau ketidakpatuhan kepada aturan-aturan moral. Sehingga karena itu masa jahiliyah, masa pra kenabian Nabi Muhammad itu kan masa di mana manusia itu mengeksploitasi sesama manusia. Ada subordinasi manusia, ada masyarakat yang dianggap kelas atas, ada masyarakat kelas bawah. Yang masyarakat itu semata-mata menjadi berposisi tinggi atau rendah itu bukan karena prestasinya, tapi lebih karena misalnya silsilah keluarganya, lebih karena jumlah hartanya. Perempuan itu kan dianggap manusia yang menjadi sumber masalah, bahkan memalukan dan mempermalukan keluarga. Sehingga kalau ada perempuan yang lahir pada masa jahiliyah itu kan dikubur hidup-hidup kan. Kalau sekarang tidak dikubur hidup-hidup, tapi ada yang masih mempraktikkan namanya sex selection. Sex selection itu begini, ini dipraktikkan di negara tertentu. Di India itu masih banyak sex selection itu. Karena dalam keyakinan sebagian orang India itu, kalau punya anak perempuan itu jadi masalah. Itu. Karena semua yang berkaitan dengan biaya operasional laki-laki itu yang nanggung perempuan. Kalau menikah yang lamar perempuan, yang kerja perempuan, yang terima laki-lakinya. Jadi India itu negara yang angka aborsinya termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Terutama ketika mereka itu USG dan tahu jenis kelaminnya itu perempuan, itu biasanya langsung diaborsi. Sex selection itu karena dianggap beban, dan itu jadi masalah gitu. Makanya kalau dulu waktu saya sempat keluar ke Australia, kemudian saya ke dokter USG gitu kan, saya tanya ke dokternya, ini anak saya laki apa perempuan, itu dokternya nggak pernah ngasih jawaban.
Kalau di sini kan malah untuk tontonan itu kan, tuh anakmu tuh laki tuh kayak bapak jantan gitu. Kenapa dia tidak mau menyebutkan itu? Pertama, kalau nanti dia salah, dia bisa dituduh. Yang kedua, bisa jadi keluarga itu mengharapkan anaknya jenis kelamin yang berbeda dengan yang di dalam kandungan. Bisa jadi keluarga itu mengharapkan anak laki-laki, ternyata menurut USG itu anak perempuan. Bisa jadi dia mengharapkan perempuan, ternyata anaknya laki-laki. Jadi dokter nggak mau menyebutkan itu. Kalau di sini kan malah jadi kecanggihan bidan kan, sekarang bisa 3D gitu kan, diputar-putar, digoyang-goyang gitu. Padahal itu kan dirangsang telinganya, yang itu bisa berdampak pada masalah pendengaran, gitu kan. Tapi sudahlah, ini kan tema lain ya. Jadi dari tema Fakultas Kedokteran ini balik ke tema ini lagi. Karena itu kita harus senantiasa saling menasehati. Dan karena itulah maka kemudian kita sering membaca Al-Quran supaya tenang. Tapi yang lebih penting lagi, yang keempat adalah bagaimana kita menjadikan Quran itu sebagai living guidance. Kalau tadi guidance for living, ini living guidance, petunjuk yang senantiasa hidup. Bagaimana Quran bisa senantiasa hidup itu? Karena kita terus berdialog dengan Al-Quran. Ini bisa dimungkinkan karena apa? Penafsiran atas Al-Quran itu kan terbuka. Quran sendiri sudah tidak mungkin bertambah karena sudah selesai prosesnya. Tetapi penafsiran atas Al-Quran itu masih mungkin sekali dan masih terus bisa bertambah. Misalnya begini, definisi mengenai miskin. Kalau orang miskin kena pajak nggak Pak ya? Enggak ya, enggak. Kalau kalau saya pengalaman kerja di luar negeri itu setiap orang yang kerja mesti harus punya nomor pajak, dan kemudian nanti setahun sekali itu klaim gitu. Kalau kita nggak memenuhi pendapatan yang sejumlah minimal yang dibayar, kita bisa dapat tax return gitu. Di sini kayaknya belum ada tax return ya Pak Naim ya. Sudah ada juga. Oh, mau usah manfaatkan kalau begitu. Coba kayaknya enggak juga. Kayaknya kalau masa profesor kok enggak memenuhi syarat malah diragukan lagi itu. Profnya pakai F apa pakai V dan diragukan lagi itu. Mesti kalau profesor mesti masuk wajib pajak lah, insya Allah. Insya Allah kita bayar pajak itu. Definisi klasik tentang miskin itu kan orang yang memiliki pekerjaan, pendapatan, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu kan definisi yang hampir kita terima secara taken for granted kan itu kan. Tapi dalam perkembangannya ketika dicoba dipahami kembali dengan menggunakan berbagai pendekatan, miskin itu kan akar katanya sakana. Sakana itu artinya tinggal, diam, tidak kemana-mana, itu sakana. Makanya keluarga yang sakinah itu kan keluarga yang memang dia tenang ya, mutmainnah, tenang, tentram gitu, damai gitu kan. Nah, orang miskin itu tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana ini karena apa? Ya karena keterbatasan income-nya itu. Kalau bahasa di kampung saya namanya nyampring gitu. Nyampring itu kalau punya pakaian, punya kain, ditarik ke atas yang bawah kelihatan, diturunkan, ganti yang atas kelihatan, itu namanya nyampring gitu. Apa? Ya, mungkin tempat lain namanya cingkrang ya. Ya. Jadi membingungkan karena ya pendapatnya just enough saja gitu. Jadi kalau di bawah ada sesuatu yang di luar perencanaan, sudah tidak ada persediaan sama sekali sudah. Gitu. Dan sekarang banyak loh Pak, Bu, orang yang bekerja begitu, dapat hari ini, habis hari itu juga, seterusnya. Jadi sepanjang masih ada matahari, dia yakin dapat income, tapi begitu matahari nggak ada, nggak ada, pindah ke tempat lain gitu ya Pak ya, pindah ke mall yang lain gitu. Nah, itu ukuran yang paling banyak kan itu. Nah, tetapi kemudian ketika kita kaji lebih lanjut, ternyata ada orang yang miskin, tetapi kemiskinannya itu karena mental. Miskin secara mentalitas. Nah, itu yang dicontohkan dengan, mohon maaf, cerita si Unyil itu, Pak Ogah itu. Dia punya kemampuan, tapi tidak mau bekerja.
Karena mentalnya mental miskin. Nah, mental miskin itu punya dua makna. Pertama, dia malas. Yang kedua, dia merasa kurang terus, itu mentalnya miskin. Jadi kalau orang tidak pernah merasa cukup dengan yang dia miliki, itu namanya bermental miskin. Ada nggak Pak Bu orang yang begitu? Ada, pendapatannya miliaran tapi tidak pernah merasa cukup. Jadi mentalnya miskin. Kalau ada proposal masjid di bulan Ramadan gitu, dikritisi proposalnya tapi sumbangannya nggak keluar. Itu mentalnya miskin. Yang ketiga itu, dia miskin karena dimiskinkan. Dimiskinkan. Dia bisa dimiskinkan oleh sistem, dimiskinkan oleh struktur. Dia punya kemampuan, dia mau bekerja, tapi struktur ekonominya itu tidak memungkinkan dia untuk berkembang. Nah, Indonesia mengalami itu kan. Kita punya banyak sekali kelas menengah, middle income class itu banyak, middle class society juga banyak. Tetapi middle income trap itu yang membuat kita ini di tengah terus. Di tengah itu kalau kira-kira sepak bola itu kan gelandang itu kan. Jadi maju sebentar harus mundur cepat gitu, mundur sebentar balik lagi kan, kira-kira begitu kan. Itu kenapa kita terjebak pada sistem itu? Ya karena memang kadang-kadang harus kita akui ada somehow dalam sistem ekonomi kita ini yang belum mendorong orang yang di tengah ini cepat ke atas. Itu. Dan itulah kemudian ketika kita bicara definisi kemiskinan kan terus kemudian berubah kan. Miskin yang pertama itu miskin finansial, miskin yang kedua itu miskin kultural. Nah, miskin yang ini miskin struktural. Dia dimiskinkan oleh sistem. Nah, karena itu mengentaskannya juga berbeda-beda. Nah, inilah yang kita maksud dengan living guidance itu. Kalau orang itu mentalnya itu mental miskin, diberi modal berapapun, ya modal madul. Gitu ya Pak Bu ya. Karena dia memang mentalnya mental peminta-minta. Tetapi kalau dia ini memang masalahnya masalah mental, terapinya berarti bukan modal, tetapi terapinya adalah terapi mental supaya dia menjadi orang yang mandiri. Orang yang suka bekerja, yang amalur rajulu biyadihi, yang bekerja dengan tangannya gitu. Nah, yang kita perlukan sekarang adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai living guidance. Ada yang sifatnya sangat praktikal, misalnya perintah untuk kita ini mengambil zakat atau diambil zakat. Khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi ada kata sakan juga kan. Doa kamu membuat dia merasa tentram, merasa tenang itu. Zaman Nabi dulu kan orang mengambil zakat itu kan diambil door to door. Sekarang kalau diambil door to door, waktunya diambil mungkin dia pergi. Lalu khutnya itu apa yang dikehendaki? Coba kita pikirkan, khutnya yang dikehendaki apa? Oh, sudah bisa auto debit. Nanti ketika auto debit sudah langsung bisa dilaporkan. Terima kasih sudah berzakat, mudah-mudahan rezekinya lapang, badannya sehat walafiat, dikaruniai keluarga yang soleh dan solehah. Begitu kan, walaupun yang mendoakan mesin, kan senang juga yang terima doa itu. Kayak doakan mesin itu kan, tapi senang juga kita kan, daripada nggak ada harapan sama sekali gitu. Nah, karena itu maka dari kata khudz itu sudah kemudian bisa dirubah caranya. Termasuk misalnya definisi pajak kan, dulu kan diidentikan pajak itu dengan jizyah kan, dengan jizyah, yang itu upeti atau ongkos yang harus dibayarkan oleh mereka yang tinggal di negara muslim untuk mendapatkan hak-haknya sebagai orang yang tinggal di negara muslim itu. Itu yang disebut dengan kafir musta'man atau kafir dhimmi itu. Tapi sekarang definisinya kan tidak itu lagi. Kalau definisinya itu menjadi tidak relevan. Kenapa? Loh, Indonesia ini tidak negara Islam. Nggak bisa dong kalau alasannya itu. Lalu kemudian ditariklah pemahaman baru. Itu sebenarnya bukan kaitannya dengan muslim atau tidak muslim, tapi kaitannya dengan bagaimana kehidupan bersama itu dibiayai bersama-sama oleh siapapun juga yang tinggal di wilayah itu. Sehingga karena itu ketika kemudian muncul tafsir baru, zakat itu bisa
diekuivalensikan dengan pajak itu kan tafsir baru yang dulu tidak ada. Zaman Imam Syafi'i, zaman imam-imam pada abad pertama, abad kedua Hijriah itu tidak ada itu munculnya belakangan gitu. Nah, itu kan menjadi living guidance. Nah, termasuk misalnya pendistribusiannya dan sebagainya itu kan. Nah, karena itu maka kita kemudian bisa terus-menerus melakukan nuzulul Quran. Dengan cara apa? Terus berdialog, terus membaca, dan terus berusaha mengamalkan, dan terus mencari ide-ide baru. Sesungguhnya yang dikehendaki Quran itu apa sih? Gitu. Nah, karena itulah maka menutup ceramah saya ini, karena tadi disampaikan Pak Naim sampai 1:30, sekarang udah 1:30 juga ini. Ini nggak diingatkan, ini curang juga panitia ini. Mas Ali agak curang ini. Biarin aja, nanti juga capek sendiri. Begitu kali ya. Ini yang seneng TV-nya nih, dapat beberapa episode ini. Itu bagaimana distribusinya supaya fair itu, fairness itu. Ketika Quran itu memerintahkan manusia jujur, kan asumsinya hanya bicara yang jujur. Tapi psikolog mengembangkan lie detector. Orang mengembangkan sistem perhitungan bagaimana supaya orang itu bisa jujur dan sebagainya. Itu kan terus berkembang. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, nuzulul Quran yang terus-menerus kita lakukan itu. Sehingga kalau Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, maka marilah kita juga jadikan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita memperbanyak membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Dengan itu insya Allah hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi tentram, dan insya Allah kalau kita makin banyak membaca Al-Quran, apapun suratnya, apapun ayatnya, insya Allah akan mendatangkan ketenangan dalam kehidupan kita. Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau misalnya mau ada tanya jawab juga boleh, bareng 1 atau 2 gitu. Saya nanti rapat jam 2 Pak Naim, jadi masih cukup waktu. Enggak ada, cukup ya? Ya cukup. Baik, terima kasih. Kalau nanti lama-lama jadinya kerjaan lain banyak terbengkalai, jadi ini gara-gara pengajian jadi nggak selesai, ngajinya salah lagi gitu. Karena itu mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat, hidayah, dan menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi hidup kita, sehingga kita merasakan ketenangan dalam kehidupan kita, hidup sebagai pribadi, hidup sebagai bagian dari masyarakat, dan hidup bersama-sama dengan teman-teman sejawat, dan mudah-mudahan seluruh pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Amin. Terima kasih, ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.